Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak hari ini? Alhamdulillah. Baik anak sekalian, selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kata baku dan kata tidak baku. Namun sebelum itu, mari kita berdoa sebelum belajar supaya mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap berdoa, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anakku, kita lanjutkan. Sudah siap belajar hari ini? Yuk kita belajar bersama-sama ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui penggunaan dari kata baku dan kata tidak baku. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang kata baku. Kata baku merupakan kata formal. Jadi kata baku ini kata resmi ya. Kata baku ini tentunya sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI. Jadi kata baku ini sudah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengapa kita menggunakan kata baku? Kata baku ini bertujuan agar bahasa Indonesia dengan segala varian kata-katanya, maksudnya dengan segala jenis banyak kata-kata itu, dapat secara jelas digunakan dalam ragam ilmiah ataupun digunakan untuk pembelajaran bagi orang asing. Jadi ini adalah bahasa yang menjadi standar anak-anak ya. Jadi bahasa Indonesia itu distandarisasi, diolah sebagaimana dan dimasukkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kata baku ini biasa digunakan untuk forum-forum resmi ya atau formal. Baik, kita lihat bagaimana penggunaan kata baku selanjutnya ya. Siap? Kita lanjutkan. Ya, penggunaan kata baku. Untuk apa aja penggunaan kata baku ini? Kita cermati. Kata baku itu digunakan untuk membuat surat dinas, ya, baik surat edaran dan surat resmi lainnya. Jadi menggunakan kata baku. Berikutnya membuat laporan, membuat karya ilmiah, membuat nota dinas ya, membuat surat lamaran pekerjaan itu juga menggunakan kata baku. Saat bermusyawarah atau diskusi juga menggunakan kata baku dalam berbahasa ya. Saat pidato dan rapat dinas. Begitu pula juga surat menyurat antar organisasi, instansi atau lembaga dan lain sebagainya. Jadi yang bersifat formal, resmi itu kita menggunakan bahasa baku dalam penulisannya ya. Kita lanjutkan. Cermati bersama-sama. Kata tidak baku itu merupakan kata informal atau tidak resmi. Jadi kata yang pada umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari ya. Misalkan kata yang tidak ada di kamus, misalkan enggak. Nah, itu merupakan kata sehari-hari ya. Apalagi ya nanti kita cek di beberapa contoh kata baku dan tidak baku ya. Yang berikutnya tentunya kata tidak baku ini tidak sesuai atau tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau dicari sebuah kata di mana kata itu tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti itu merupakan kata yang tidak baku. Bagaimana? Sudah paham anak-anak? Mari untuk lebih paham lagi, lebih mendalam lagi, kita lihat contoh-contoh kata baku dan tidak baku. Next, kita lanjutkan. Ya, di sini ada beberapa contoh ya yang Ustadz sudah berikan dalam video ini. Contoh yang pertama misalkan aktivitas. Nah, secara pengucapan ini sama kita mengucapkan aktivitas, akan tetapi secara penulisan ketika kita menggunakan kata baku maka ditulis aktivitasnya yaitu menggunakan huruf V di tengahnya itu ya.
menggunakan huruf V yang seperti ini ya. Kalau yang tidak baku menggunakan huruf F. Jadi untuk penulisannya seperti itu. Bagaimana jika menggunakan kata baku yang lain? Contohnya antri. Nah, antri ini ternyata kata tidak baku. Bakunya antre tulisannya ya. Apotek juga begitu. Untuk kata bakunya penulisannya apotek, tapi kata tidak bakunya apotik. Dan lain sebagainya anak sekalian. Seperti kata bis, ternyata tulisannya BIS itu menggunakan kata tidak baku. Kata bakunya itu bus, BUS, tetapi pengucapannya bis ya, seperti itu. Nah, ini kata lagi cabai. Nah, di situ ada cabai dan cabe. Yang baku cabai, yang tidak baku cabe. Nah, seperti itu ya. Berikutnya ada lagi. Kita beri contoh yang ijazah ini. Ijazah ini yang menggunakan kata baku, sedangkan ijazah pakai S ini tidak baku. Izin dengan Z ini baku, sedangkan izin pakai J itu merupakan kata tidak baku. Nah, nanti anak-anak di rumah bisa mencoba untuk membacanya satu persatu ya, dipahami mana yang merupakan kata baku dan mana yang merupakan kata tidak baku. Dan insya Allah dengan anak-anak sering-sering melihat catatan kata baku dan tidak baku, secara otomatis anak-anak sudah mempelajarinya. Dan insya Allah ketika nanti ada soal-soal bisa mengerjakan dengan baik. Tentunya tidak hanya soal atau pengetahuan saja, tapi nanti prakteknya ketika membuat surat, ketika membuat laporan, tentunya menggunakan bahasa-bahasa yang baku. Baik, itu dari Ustadz. Kita lanjutkan apa saja yang menjadi manfaat pembelajaran hari ini ya. Alhamdulillah. Cukup sekian dari Ustadz. Manakala ada kekurangan dari Ustadz, mohon maaf. Untuk hari ini alhamdulillah anakku sekalian kita mendapatkan manfaat. Jadi kita dari video yang kita simak tadi, kita dapat mengetahui penggunaan kata baku dan kata tidak baku. Dan alhamdulillah di dalam hadis riwayat Bukhari ya juga terdapat pelajaran tentang bagaimana kita mentaati sebuah aturan. Tentunya aturan ini di dalam Islam kita diwajibkan untuk senantiasa taat pada aturan selama aturan tersebut tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak sekalian, maksudnya kita mentaati aturan di sini adalah dalam hal menulis kita harus mentaati aturan tentang kaidah-kaidah penulisan, termasuk dalam penulisan kata baku dalam belajar kita nanti ya. Jadi mulai hari ini anakku sekalian sudah mengetahui bagaimana penggunaan kata baku dan tidak baku. Baik anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Salam buat ayah bunda di rumah, semoga semuanya sehat-sehat semuanya ya, sehat walafiat. Kita bertemu kembali video-video pembelajaran setelah kegiatan UTS 1 nanti ya. Mudah-mudahan semua anak-anak dalam mengerjakan UTS diberikan kemudahan nantinya ya, dan mendapatkan nilai yang sempurna. Amin ya robbal alamin. Baik, kita tutup kegiatannya dengan doa bersama-sama ya. Doa menutup pelajaran ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyamil, terbaik, berprestasi, berakhlak islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.